Dia baik bagi setiap kita, amin. Dia Allah yang dahsyat bagi kita. Saya rindu melihat bahwa saudara yang berkata bahwa dia baik, angkat tanganmu. Katakan dia baik, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Oh, oh, oh. He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Itu yang kami perkatakan di hadapan-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu dahsyat Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Katakan dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Itu yang kami rasakan Tuhan, itu yang kami rasakan. Kebaikan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Wah, dia sungguh baik, dia
Itu yang kami rasakan Tuhan. Kebaikan-Mu luar biasa. Kalau kami ada sampai saat ini, itu adalah bukti nyata kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu yang dahsyat bagi kami Tuhan. bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Katakan kami bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia.
bersyukur Tuhan. Di dalam segala keadaan kami mau bersyukur. Sebab Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Bentar firman-Mu akan ditaburkan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Dan biarlah hamba menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Urapi hamba, urapi umat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kita tidak tahu apa yang terjadi, terlalu banyak hal yang sedang terjadi di dunia ini, tetapi biarlah kita tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, saya yakin sungguh bahwa Tuhan pasti senantiasa menolong dan melindungi saudara. Di dalam segala keadaan, di dalam segala hal, Tuhan pasti menolong kita. Yang penting kita tetap setia, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu sampai kapan keadaan ini berhenti saudara, tetapi satu hal, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong dan melindungi kita. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri untuk membaca pemberitaan firman Tuhan ini bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada saat ini saya tetap memberi judul yang sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh. Nah, berbicara tentang daging, keinginan daging tentu tidak akan terlepas juga dari yang namanya keinginan roh. Ya, kalau saudara memberi makan tubuh saudara setiap hari 3 kali sehari minimal, demikian juga saudara harus memberi makan rohani saudara. Bagaimana caranya? Yaitu melalui hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Nah, saudara, berbicara tentang daging berarti kita akan melihat arti sebenarnya
dari ayat ini bisa ditampilkan ya. Di dalam pengertian daging dalam ayat ini saudara dipakai kata sars. Dipakai kata sars atau tubuh yang dikuasai dosa. Jadi bukan sekedar tubuh ini ya saudara. Jadi daging di situ, daging di dalam firman Tuhan ini bukan sekedar tubuh jasmani kita, tetapi daging di sini lebih mempunyai pengertian tubuh saya dan saudara yang dikuasai oleh dosa. Tubuh yang sudah dicemari oleh dosa. Lebih kepada sifat dan karakternya. Ya, jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa tubuh di sini atau daging di sini yang dimaksud bukan sekedar berbicara tentang tubuh secara daging ya, tetapi lebih kepada sifat karakternya di mana tubuh itu sudah dikuasai oleh dosa. Sudah dikuasai oleh dosa. Jadi sejak kejatuhan manusia di dalam dosa saat peristiwa Adam dan Hawa, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia sudah membawa dosa warisan. Dosa yang memisahkan hubungan antara Allah dan manusia. Dosa yang sudah memisahkan hubungan yang intim antara Allah penciptanya dengan manusia itu sendiri. Sehingga jelas sekali bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Nah, mari kita lihat bersama-sama perbedaan dari hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Ya, kita lihat bersama-sama perbedaan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kita akan melihat bagan di sini saudara, ya, antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Bisa ditampilkan di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, perhatikan baik-baik saudara. Dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, saya membaginya beberapa kategori tentang hidup menurut daging ini. Yang pertama saudara lihat, ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu. Dengan kata lain, percabulan, kecemaran, hawa nafsu ini berarti berhubungan dengan kekudusan keluarga, berhubungan dengan kekudusan rumah tangga, berhubungan dengan kekudusan pernikahan, atau berhubungan dengan kekudusan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 ini, dalam bagian yang pertama mengenai percabulan, kecemaran, hawa nafsu ini sekali lagi berhubungan dengan kudusnya sebuah pernikahan, kudusnya sebuah rumah tangga di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Saya jadi teringat ada statement pernyataan dari seorang anak Tuhan waktu dia sedang berdialog dengan temannya, ya, dia berkata begini, dia seorang hakim, dia berdialog dengan temannya dan temannya menyerang dia berkata, di dalam Tuhan Alkitab kekristenan tidak memberi celah, tidak memberi ruang sedikit pun dengan yang namanya perceraian. Nah, ini dijelaskan secara detail saudara. Mengapa Yesus begitu menjunjung tinggi yang namanya kudusnya pernikahan? Karena Yesus tahu bahwa di dalam satu rumah tangga yang luar biasa akan lahir penyembah-penyembah yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga Alkitab tidak memberi ruang untuk pernikahan itu dipermainkan. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan hidup menurut daging salah satunya adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu.
percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saat ini saudara, keadaan zaman sekarang ini sudah benar-benar di luar batas. Alkitab mencatat bagaimana peristiwa kehidupan dari kota Sodom dan Gomora. Sehingga Allah murka karena peristiwa Sodom dan Gomora itu. Bagaimana Allah tidak murka? Pernikahan yang sesungguhnya terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk meneruskan keturunan-keturunan ilahi diganti dengan satu hubungan yang tidak benar. Bahkan di negara lain, hubungan-hubungan seperti Sodom dan Gomora ini sudah mendapatkan legalitasnya. Walaupun sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Hal itu dianggap sebagai yang wajar. Padahal Alkitab mencatat bahwa itu adalah sama saja dengan percabulan, sama saja dengan kecemaran, saudara. Tetapi ini coba dipertahankan. Dunia sekarang mencoba mempertahankan atau mengangkat hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Alkitab jelas menyampaikan ini kepada kita bahwa hidup menurut daging akan membawa keluarga kita juga di dalam kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita lihat bagian yang berikutnya dalam hidup menurut daging. Penyembahan berhala, sihir. Dengan kata lain ini berhubungan dengan kekudusan penyembahan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Saudara, saya bertanya kepada saudara, hal apa yang berusaha didapatkan oleh iblis saat iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah? Apa saudara? Penyembahan. Iblis berkata kepada Yesus, seluruh yang ada di dunia ini aku akan serahkan kepadamu, tetapi engkau mari menyembah aku. Saudara bisa lihat, iblis mau Yesus menyembah iblis itu sendiri. Di dalam firman Tuhan ini, kehidupan menurut daging, ya kehidupan yang penuh dosa itu yang dikuasai oleh dosa, salah satunya adalah kehidupan dengan melakukan penyembahan atau sihir. Dengan kata lain berhubungan dengan kudusnya penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin sekarang penyembahan berhala tidak seperti yang lalu-lalu. Di mana orang-orang datang di bawah pohon-pohon yang besar, memberikan sesajian karena menganggap bahwa di balik pohon yang besar itu ada kuasa yang lain. Sehingga orang menjadi takut dan mengkeramatkan pohon besar itu. Atau mungkin dalam pengertian lain penyembahan berhala dalam bentuk patung-patung yang disembah. Mungkin sudah tidak lagi seperti itu, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyembahan berhala saat ini sudah berubah wujudnya atau cara pandang orang dalam hal penyembahan berhala. Dan salah satunya menyangkut waktu. Bisa jadi waktu yang ada justru menjadikan kita bukan dekat sama Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan. Prinsip yang dikatakan oleh dunia ini, time is money.
Waktu adalah uang. Apakah benar waktu adalah uang? Kalau waktu adalah uang, berarti seluruh kehidupan saudara setiap hari, saudara dedikasikan waktu itu hanya untuk mengejar yang namanya materi. Namanya juga time is money. Time is God. Waktu adalah yang terbaik. Waktu bersama dengan Tuhan. Waktu adalah bagaimana aku membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menjadikan waktu atau hari-hari yang dimilikinya hanya atau seputar dengan masalah materi, maka secara tidak langsung sebenarnya dia sudah hidup menurut daging. Dia sudah melakukan penyembahan berhala. Siapa yang tidak butuh uang? Angkat tangan di sini yang tidak butuh uang. Saya butuh uang, saudara. Gereja pasti butuh duit. Tempat kerja saudara pasti butuh duit. Tidak ada yang tidak butuh duit. Tapi kalau kita menjadikan duit itu menjadi tuan atas kita, maka kita sudah menggeser sang sumber berkat di atas segala berkat, yaitu Kristus. Tinggal saudara mau jadikan yang mana pusat penyembahan saudara? Kristus atau duit? Di dalam ayat ini juga ada dikatakan sihir. Sihir. Dengan sihir orang bisa mempengaruhi yang lain. Dengan sihir orang bisa menghipnotis yang lain. Makanya saudara, anak-anak Tuhan, kalau sampai saudara ada yang bisa dihipnotis, berarti ada celah yang dibuka. Karena seyogyanya, kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Mau sihir apapun yang dilancarkan di dalam kehidupan saya dan saudara, tapi kalau Tuhan benar-benar menjadi pegangan kita, sihir itu tidak akan mampu menembus saya dan saudara. Kenapa bisa sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Karena ada celah yang besar, ada ruang yang besar yang dibuka untuk iblis masuk bertahta di dalamnya. Berikutnya dari kehidupan menurut daging, kita perhatikan ada perseteruan, ada perselisihan. Perseteruan, perselisihan. Dengan kata lain bahwa hal ini berbicara hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan antara relasi yang satu dengan relasi yang lainnya. Hubungan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Hubungan antara rekan kerja yang satu dengan rekan kerja yang lainnya. Hubungan antara pelayan satu dengan pelayan yang lainnya. Hubungan antara suami dan istri. Hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara semuanya. Perseteruan, perselisihan di sini saudara benar-benar bisa merusak hubungan yang sudah dibangun. Oleh sebab itu firman Allah katakan, berhati-hatilah dengan keinginan daging yang satu ini. Berhati-hatilah dengan apa yang terjadi
Kalau saudara tidak hati-hati dengan media sosial, saudara akan ikut di dalamnya. Kalau dulu perseteruan hanya terjadi kalau saudara mungkin salah omong, ya bertemu muka dengan muka bisa ribut, bisa terjadi perkelahian, benar saudara? Tapi sekarang orang yang ada di Amerika, saudara di Madura, saudara bisa ribut. Bisa terjadi perselisihan. Enggak tunggu satu rumah saudara. Orang yang bisa ada di luar negeri sana, kita bisa ribut saudara. Dan keributan-keributan yang seperti ini, firman Allah katakan, jangan biarkan kita dikuasai oleh hal-hal yang seperti ini. Tapi biarkanlah kita yang mengendalikan diri. Jadi dalam poin 1 sampai ke-7 ini, saudara, dalam penjelasan kehidupan menurut daging ini, mau memberitahukan kepada saya dan saudara tentang hubungan antara Allah dan manusia, hubungan antara diri saya, diri saudara dengan Allah. Tidak sampai di situ. Alkitab juga memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa keinginan-keinginan daging juga diantaranya ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri, ada percideraan, ada roh pemecah, ada kedengkian. Dan kalau saya rangkumkan, semuanya ini berhubungan dengan keadaan hati diri kita sendiri. Banyak-banyak masalah terjadi sebenarnya berawal dari hati kita sendiri dalam meresponinya, saudara. Coba saudara perhatikan firman Tuhan ini tentang keinginan daging, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Kalau bukan berhubungan dengan hati kita sendiri, dengan apa lagi saudara? Ini berhubungan dengan hati saya, dengan hati saudara secara pribadi. Bukankah kalau kita mampu mengontrolnya, kita tidak akan mudah iri hati? Benar saudara? Bukankah kalau kita mengontrolnya, kita tidak akan mudah marah? Bukankah kalau kita mengontrolnya, tidak ada tendensi tentang kepentingan diri sendiri? Bukankah kalau kita mengontrolnya, tidak akan ada roh pemecah atau kedengkian atau kebencian dan yang lain sebagainya? Dan itu kembali kepada pribadi kita sendiri. Kembali di dalam diri saya, kembali di dalam diri saudara. Jelas sekali firman Tuhan katakan tentang hal ini. Keinginan daging yang lainnya saudara yang disebutkan oleh firman Tuhan tentang kemabukan, tentang pesta pora dan sebagainya. Dan ini saya rangkum dalam satu rangkuman berhubungan dengan gaya hidup. Ya, gaya hidup, kemabukan, pesta pora. Saya jadi ingat kehidupan yang dilakukan oleh anak-anak Ayub. Setiap hari firman Tuhan katakan mereka berpesta pora. Pesta pora. Dan dikatakan Ayub selesai anaknya pesta pora, dia mempersembahkan korban untuk menguduskan kembali anak-anaknya. Dan ini firman Tuhan katakan menjadi bagian dalam keinginan daging saudara. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan saudara, justru masuk dalam kategori keinginan daging. Ibarat kata besar pasak dari tiang. Saudara, kita hidup bukan apa kata orang, benar saudara? Bukan alat ukur saya dan saudara diberkati Tuhan itu bukan terletak dari apa yang kita pakai. Bukan terletak dari pakaian yang kita pakai, handphone yang kita pakai, laptop yang kita pakai, bukan itu. Tetapi firman Tuhan mau tekankan kepada saya dan saudara pada saat ini bahwa kehidupan yang benar itu, gaya hidup yang benar itu
bukan gaya hidup atas keinginan daging. Tetapi gaya hidup yang benar itu adalah gaya hidup yang sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya sekian, ya saya harus syukuri dengan apa yang Tuhan kasih sekian. Saya nggak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya nggak perlu lihat orang lain itu, kok dia begini, saya nggak bisa ya. Saya nggak mau seperti itu, saudara. Saya nggak mau diintimidasi oleh hal itu. Sebab Tuhan sudah mempercayakan saya dan keluarga saya menurut apa yang Tuhan mau. Tuhan kan yang paling tahu. Jangan-jangan kalau Tuhan percayakan saya seperti ini, jangan-jangan saya salah di hadapan Tuhan. Jangan-jangan saya salah dalam mengelolanya. Kan Tuhan yang paling tahu, saudara. Nah, oleh sebab itu penting sekali buat saya dan saudara untuk berhati-hati dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 19, pasal 20, pasal 21 ini. Nah, kita lihat yang berikutnya. Bagaimana dengan hidup menurut roh? Coba perhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Saudara, dalam ayat-ayat ini yang sering kali orang jatuh, tidak mengenal Dia, hamba Tuhan sekalipun, ada di bagian yang terakhir, yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri ini menyangkut banyak hal, saudara. Penguasaan diri atas apa? Atas kemarahan. Penguasaan diri atas apa? Atas iri hati. Penguasaan diri atas apa? Atas kesetiaan. Penguasaan diri atas apa? Atas kelemah lembutan. Bisa lemah lembut atau kasar. Saya ngomong keras sedikit saja mungkin udah masuk kategori kasar menurut orang. Padahal intonasinya mungkin yang sedang naik. Penguasaan diri. Menguasai diri di dalam segala hal. Buah roh ini benar-benar menuntut saya dan saudara untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Allah katakan kalau hidup menurut daging berarti saudara hidup di dalam hukum Taurat. Sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 18. Kalau hidup menurut daging berarti kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau hidup menurut daging berarti kita belum menyalipkan daging kita dengan segala hawa nafsunya. Kalau hidup menurut daging berarti kita hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata kalau kita hidup menurut roh, maka kita tidak akan menuruti semua keinginan daging. Sekali lagi, kalau kita hidup menurut roh, maka kita tidak akan menuruti semua keinginan daging. Tidak melakukan konspirasi dengan tubuh yang berdosa ini. Tidak melakukan kerjasama dengan keinginan-keinginan daging itu. Kalau hidup menurut roh, berarti kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita hidup menurut roh, berarti kita menjadi milik Kristus.
Galatia 5 ayat 24. Berarti kita menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus berarti kita menyalipkan keinginan daging. Menyalipkan keinginan daging. Saya punya keinginan daging, tentu itu. Saudara pasti juga punya keinginan daging. Tetapi apakah keinginan daging itu sudah diserahkan kepada Tuhan supaya Roh Kudus yang menguasainya? Ataukah kita biarkan keinginan-keinginan daging itu menggerogoti kerohanian saya dan saudara? Di sini letaknya, saudara. Saudara dan saya mau pilih menyerahkan keinginan daging itu kepada pimpinan Roh Kudus, atau saudara dan saya memilih tidak menyerahkan keinginan daging itu kepada pimpinan Roh Kudus. Ketika saya dan saudara menyerahkan keinginan daging itu kepada pimpinan Roh Kudus, maka saya percaya, saudara, hari-hari kita yang kita lalui, kita akan selalu mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam Roh? Yang paling penting, saudara, adalah konsisten. Kelemahan dari setiap orang percaya adalah konsisten. Benar, saudara? Hari ini dia bisa sungguh-sungguh luar biasa dengan Tuhan. Tapi belum tentu ke depannya. Apalagi kalau sudah datang ujian, tantangan di dalam kehidupannya. Apakah masih bisa tetap konsisten? Konsisten ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang, siapapun itu. Apalagi kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, saudara. Gak bakalan bisa kita konsisten dengan hidup menurut apa yang Roh Kudus mau. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita meresponi panggilan Tuhan, kalau saya, saudara meresponi panggilan Tuhan, maka saya percaya saudara akan bisa konsisten setiap hari melewati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Itu pasti, saudara. Oleh sebab itu kalau saudara mau konsisten menghasilkan buah roh di dalam Tuhan, saudara harus jadikan firman Tuhan sebagai standar kebenaran dalam hidup saudara. Kalau saudara mau konsisten dengan pimpinan Roh Kudus itu, saudara harus jadikan firman Tuhan sebagai standar kebenaran. Bukan yang lain standarnya. Bukan yang lain. Firman Tuhan ini jadikan standarnya, saudara. Bangun hubungan yang intim dengan doa, dengan Tuhan. Lewat doa dan pujian penyembahan. Saya kasih tahu kepada saudara, saudara tidak mungkin kuat kalau tidak ada mezbah doa di dalam hidup saudara dengan Tuhan. Mohon maaf nih saudara kalau bangun tengah malam, saya ingatkan lagi. Bangun tengah malam saudara mau ke kamar kecil. Setelah itu saudara kembali ke tempat tidur, jangan langsung tidur saudara. Duduk sebentar, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Kalau itu saudara lakukan, saudara akan terbiasa saudara. Saudara pasti akan terbiasa. Itu berarti saudara sedang membuka ruang sebebas-bebasnya buat Roh Kudus menuntun kehidupan saudara dan saya setiap hari. Oleh sebab itu bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk tetap konsisten, jangan lupa saudara, juga harus selalu setiap hari kita mengevaluasi diri kita.
Kadang-kadang mungkin kita merasa diri kita ini benar, saudara. Dalam perjalanan setiap hari. Tapi kita lupa mungkin kita sudah melakukan kesalahan. Perlu kita renungkan kembali perjalanan kita setiap hari. Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak luput dari hal itu. Ada hal-hal yang mungkin saya rasa itu benar, tetapi bagi istri saya itu keliru. Jadi istri saya memperingatkan kepada saya. Oh iya. Ya walaupun mungkin awalnya enggak terima, tetapi saya coba renungkan kembali. Iya ya. Jadi evaluasi diri, saudara. Kalau kita evaluasi diri kita setiap hari di dalam Tuhan, ya saya percaya ketika kita melewati hari berikutnya, kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Benar saudara? Karena kita evaluasi. Oh hari ini kesalahan saya apa? Kalaupun itu benar, mungkin cara saya yang salah. Ya kan saudara? Sedangkan salah, sedangkan benar sudah harus evaluasi, apalagi kita melakukan kesalahan. Maksud yang benar belum tentu caranya benar. Evaluasi diri. Untuk bisa konsisten juga, saudara dan saya dituntut untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ini. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih di sini salah satu isinya adalah tidak mudah menghakimi orang lain. Tidak mudah menjudge orang lain. Tidak mudah menjatuhkan orang lain. Siapapun itu. Ini firman Tuhan katakan. Kalau Roh Kudus mengendalikan hidup kita, maka Tuhan akan memberikan jaminan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan pasti berikan menurut kehendak Tuhan. Kita akan hidup dalam kemenangan. Bukan berarti tidak ada peperangan. Namanya hidup dalam kemenangan berarti ada peperangan. Peperangan rohani. Setiap hari. Peperangan iman. Setiap hari. Dengan keadaan seperti itu. Kalau kita hidup di dalam roh. Maka Tuhan akan membebaskan kita. Dari segala ikatan dosa. Dari segala intimidasi. Tipu muslihat iblis. Dan yang paling penting dari semuanya itu, kalau kita hidup di dalam roh, maka jaminan kekekalan itu pasti kita akan terima. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 13. Sama-sama kita bangkit berdiri. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Mari saya mengundang main musik. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada saat hari ini. Untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa takkan meninggalkan
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyadari daging kami lemah Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kepada Engkau, tolong kami Tuhan. Perbaharuilah roh dan batin kami. Mari Tuhan, mari Engkau sendiri yang menguasai hati kami Tuhan. Saudara, kita berserah kepada Tuhan. Kita serahkan semua kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Biarkan Dia menguasai hati kita. Biarkan Dia bertahta di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepertimu.
Amin Tuhan. Dengar seruan umat-Mu. Umat-Mu mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau. Kami mau Roh Kudus memerintah atas kami. Kami mau Roh itu menjamah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah firman-Mu menjadi standar kehidupan kami. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami mengakuinya Tuhan. Kami lemah Tuhan. Tapi kami punya Allah yang hidup. Allah yang bersemayam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Mungkin saat ini ada yang sakit. Tuhan datang secara pribadi dalam kehidupan umat. Baik yang di tempat ini, di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah penyembuh itu menjamah sampai bagian tubuh yang tidak terlihat oleh mata jasmani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang kecewa Engkau bangkitkan kembali semangat untuk kembali bersama memuji Engkau Tuhan. Balas berkati semua yang melayani Engkau malam hari ini. Yang sudah hadir malam hari ini. Yang sudah memberikan segala persembahan. Apapun itu juga Tuhan. Yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan balas memberkati Tuhan. Segala pergumulan hidup dari umat-umat Tuhan. Apapun juga yang digumuli saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab setiap doa pergumulan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai umat-Mu, biarlah setiap umat berbahagia di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang hidup. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin Tuhan.